Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, hari di mana kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Kiranya saudara semua senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 11 tahun yang lalu ketika untuk pertama kalinya saya tinggal di negara Ceko, saya mempersiapkan tempat tinggal untuk membawa keluarga saya tinggal bersama-sama di negeri ini. Ada orang yang mengatakan kepada saya, "Lupakan saja istrimu di Indonesia, cari istri baru di negara ini." Tapi hal itu tidak saya lakukan. Sebagai seorang suami dan ayah yang baik, keluarga menjadi salah satu fokus yang utama selain Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengingat kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia mempersiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama tinggal dengannya. Ada makna yang luar biasa dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama adalah kenaikannya ke sorga merupakan tanda bahwa Ia kembali kepada kemuliaannya yang semula. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5 tertulis, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Selama menjadi manusia, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Tapi ketika Dia kembali ke sorga, Dia kembali kepada kemuliaannya yang semula, yaitu kemuliaan sebagai Allah, kemuliaan sebagai pribadi pencipta yang berkuasa atas segala-galanya. Makna yang kedua, saudara, kenaikan Kristus ke sorga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2 tertulis, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kita semua yang ada di dunia ini akan menuju ke sorga, dan di sana ada rumah abadi kita. Rumah kita di bumi ini akan kita tinggalkan. Mungkin kita ngontrak di bumi ini, ngekos, atau kita punya rumah sendiri yang kita beli secara kredit ataupun tunai. Semua itu akan kita tinggalkan, dan kita disediakan rumah yang kekal di dalam sorga. Yang ketiga, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menjemput kita kembali ketika segala sesuatu dan waktunya sudah genap. Dalam ayat yang ketiga dari Yohanes 14 tertulis, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, dan tidak berhenti di situ. Dia akan menjemput kita kembali untuk membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ini kita perhatikan bahwa ketika para murid sedang terkesima dengan kenaikan Kristus ke sorga,
dua orang malaikat menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa sukacita buat kita. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup. Dia berkuasa, dia berdaulat, dia mulia. Dan dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Sampai suatu saat nanti, kita akan masuk dalam kemuliaannya yang kekal, penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti tentang peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Bukan sebuah peristiwa biasa, tapi peristiwa yang membawa sukacita bagi setiap kami. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan Sang Pencipta, dan Engkau kembali kepada kemuliaan-Mu. Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami, untuk kami nantinya akan Tuhan jemput, masuk dalam rumah yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya kasih karunia dan penyediaan-Mu yang Tuhan kerjakan bagi kami, baik selama kami di bumi ini maupun di dalam kekekalan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti akan firman-Mu Tuhan dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami berhasil dan berkemenangan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.